jemaah, lalu uang persembahan, dan yang terakhir siapkan hati dan pikiran adik-adik. Oke, kita akan ujian. Kalau mata Tuhan melihat dan tanganku kerja buat Tuhan. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Berdiri, adik-adik. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi. Semoga semua sehat-sehat ya adik-adik. Udah pada sarapan belum? Udah ya. Sekarang kita mulai beribadah. Kita siapkan hatinya, hati. Ditaruh dulu ya adik-adik. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu, adik-adik diundang bangkit berdiri. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa suka melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang silakan adik-adik untuk membaca hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah yang diteruskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari. Tapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki ataupun perempuan,
hambamu laki-laki atau perempuan, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan kau bersaksi dusta. Titah ke-10, jangan mendambakan akan rumah sesamamu, jangan mendambakan akan istrinya maupun pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya, jadi kita bernyanyi dari Minggu Jemaat nomor 36 yang 101 ayat 1. Adik-adik kita mungkin berdiri. Adik-adik bangkit berdiri, kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang buka Alkitabnya. Kitab Markus 6 ayat 1 sampai 6. Markus 6 ayat 1 sampai 6 kita baca masing-masing ya. Dari rumah adik-adik ikut membaca. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Dia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas tidak percaya mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan,
serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan bernyanyi Kumenang-kumenang. Adik-adik diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan iman kepercayaan kita. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sananya akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari UPT Sekolah Minggu nomor 40, Sonang Gelar Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan semua sehat. Adik-adik, semua dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat ya. Kita walaupun kondisi seperti sekarang, jangan
malas, jangan jenuh, jangan bosan. Setuju? Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Sudah siapkan Alkitabnya? Udah, oke, pinter. Kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih saat ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Berkatilah adik-adik kami walaupun secara virtual boleh mendengar dengan baik firman Tuhan hari ini. Dan kasih Tuhan menyertai adik-adik sekolah minggu, menyertai kami semua jemaat HKBP Sukatani. Terima kasih ya Bapak yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, buka Alkitabnya dari Efesus. Ketemu dulu Efesusnya, udah ketemu? Efesus, coba cari pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Belanda masih jauh. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Kita baca ya adik-adik ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, adik-adik, saat ini kita boleh sama-sama belajar tentang hidup yang baik, hidup yang baru. Adik-adik, surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Waktu itu Rasul Paulus masih berada di penjara adik-adik. Walaupun di penjara, Rasul Paulus masih bisa memperhatikan jemaatnya. Dia perhatiin di jemaat Efesus nih. Kenapa ada kali sampai Rasul Paulus menulis surat ini adik-adik? Dia bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, gitu adik-adik. Rasul Paulus tuh sampai nulis surat ini loh ke jemaat di Efesus. Adik-adik, kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya adik-adik dengan jemaat si Efesus ini? Ternyata jemaat si Efesus ini menurut penilaian Rasul Paulus sudah kalau ngomong tuh nggak baik adik-adik. Kadang-kadang kasar, kadang-kadang membuat orang sakit hati. Rasul Paulus melihat, wah kata-katanya sudah tidak baik, kata-katanya sudah tidak membangun, ya. Akhirnya Rasul Paulus menulis surat ini adik-adik kepada jemaat di Efesus, supaya jemaat Efesus itu bertobat, mau hidup yang baru dengan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang saling menopang, bukan kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang membuli, kata-kata yang kasar, yang akhirnya orang lain menjadi sedih, menangis mendengar kata-kata tersebut. Adik-adik, seringkali nggak sih orang melakukan itu adik-adik? Adik-adik kalau mukul orang gitu ya adik-adik, sakit kan kakinya ya? Misalnya kakinya dipukul pakai lidi, atau kakinya dipukul pakai kayu, pasti terasa sakit kakinya. Aduh kakiku sakit, merah. Tapi kalau adik-adik ngomongnya kasar, ngomongnya nggak baik, adik-adik temannya nangis tuh nggak kelihatan lukanya, tapi di hatinya dia sedih. Ya adik-adik ya, itu juga yang Rasul Paulus lihat di jemaat Efesus. Perkataan jemaat Efesus itu sudah tidak baik, sudah tidak membangun. Adik-adik coba kita lihat lagi di ayat 32.
32 kita baca coba adik-adik ya. Jangan ditutup dulu Alkitabnya, jangan buru-buru. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, jemaat Efesus selain dibilang harus berkata baik, berkata jangan kasar, berkata jangan kotor, tapi harus ramah juga. Kalau ramah itu apa sih adik-adik? Jangan judes, jutek. Siapa yang suka judes di sini? Suka jutek. Nah, Kristen sih kadang-kadang suka jutek juga sih, ya. Tapi dari hal tertentu, ya adik-adik ya. Tapi itu nggak boleh sih, sebenarnya tidak baik. Kita harus mau merubah diri. Seperti yang Rasul Paulus katakan, kita harus ramah terhadap orang lain. Jangan masa bodoh, jangan judis, masih loh, gitu ya. Nggak penting deh, gitu. Jangan gitu ya adik-adik ya. Harus orang, ada apa Inang? Ada apa Amang? Kamu mau perlu apa? Ada yang bisa aku bantu nggak teman-teman? Ya adik-adik harus ramah. Nah adik-adik, itu yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Nah sekarang kalau untuk kita adik-adik, untuk saya yang Kristin, untuk adik-adik, apa sih yang harus dilakukan? Ya sama, harus mau menggunakan mulut kita, perkataan kita untuk hal-hal yang baik. Ya adik-adik, seperti tadi ada lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Tangan ini gunanya sepertinya apa? Untuk menolong orang. Kalau mamanya, ambil dulu minum mama, ambilin. Atau mamanya capek, aduh pegal-pegal ini badan mama, pijitin, taruh minyak kayu putih. Itu gunanya tangan, bukan buat mukul adiknya, bukan buat nyubit adiknya atau kakaknya, ya, bukan buat main game juga, capek jempolnya, ya, dikurang-kurangin itu tangannya buat main game, ya adik-adik ya. Kemudian hati-hati gunakan kakimu, ya, kakimu tuh bukan buat nendang orang, bukan buat gitu. Kita kan bukan kungfu panda yang main tendang, ya adik-adik ya. Tapi berjalan cari jiwa, jalan yang baik, jalan yang ya kalau sekarang ibadah susah lah ya, nggak bisa membawa kaki ke sekolah, membawa kaki ke gereja. Tapi membawa kaki bermain dengan baik juga bisa adik-adik. Kalau saat ini di rumah, mondar-mandir di rumah untuk nolong mama papanya itu baik. Sekarang kondisinya pasti semua nggak boleh dulu main sepeda, nggak boleh dulu main sore-sore di luar, nggak seperti kemarin sempat boleh ya naik sepeda atau main di luar. Nah kakinya dipakai buat apa ya? Di rumah main. Di rumah kan banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama mama papanya. Kalau jenuh ya tiduran deh, rebahan ya, kaum rebahan kita sekarang. Ya adik-adik, nah kaki itu harus digunakan. Mulut, tadi hati-hati gunakan mulutmu. Nah apalagi mulut, paling penting seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Jangan suka membuli adik-adik. Adik-adik kalau kakak beradik suka bully-bulian pasti deh. Kalau adiknya lebih kurus dari kakaknya, ih kamu cungkring amat. Kalau atau abangnya lebih gemuk dari adiknya, ih kamu kayak gajah. Ih gak boleh adik-adik kayak gitu. Itu membuli. Kata-kata yang keluar adalah kotor. Kata-kata yang keluar adalah kasar. Gak boleh adik-adik ya. Jangan gitu. Jadi kata-kata yang baik itu kata-kata yang menyejukkan, membangun. Halo bang, baru bangun ya, kita sarapan yuk bareng. Ya atau enggak, bang bantuin aku dong, aku gak bisa menggambar, gambarin dong, bantuin gitu. Atau misalnya ada tugas dari sekolah atau sekolah minggu, aku mau menari gerak dan lagu, abang yang videoin ya. Nah adik-adik ya sekali-sekali bolehlah mabar main bareng, tapi jangan terlalu sering, nanti jadi adik-adik ya, jadi gak bisa lepas dari HP, jangan ya adik-adik ya. Nah harus kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, harus ramah ya adik-adik bisa kan begitu? Bisa lah adik-adik sekolah minggu HKBP Sekatani mah pasti bisa, keren. Oke ya, walaupun di rumah saja bukan berarti kita jadi judes, kita jadi jutek, saking udah jenuh. Kalau istilah katanya nih, aduh pusing aku di rumah, pusing. Akhirnya kita jadinya galak, jadinya judes. Jangan, walaupun di rumah saja tetap harus ramah, harus banyak senyum, harus mau mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya adik-adik, apalagi liburan nih kemarin ya, udah mau masuk sekolah lagi ya, di rumah aja. Gak apa-apa ya adik-adik ya, kita harus sabar, banyak berdoa.
Ya, gunakan mulut kita, tangan kita untuk dilipat, kaki kita untuk dipakai untuk bertelut, tangan dilipat, mulut dipakai untuk berdoa, mendoakan teman-teman kita yang mungkin ada yang terpapar, teman-teman kita yang sakit, bangsa kita yang semakin hari kayaknya kita lihat kok ngeri gitu ya adik-adik ya. Gunakan tangan, kaki, dan mulut kita dengan baik. Ya adik-adik ya, jangan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, yaitu seperti gunakan untuk berdoa, untuk memuji temannya, memuji Tuhan, membaca firman. Oke adik-adik, sekolah minggu? Oh, oke. Nah adik-adik, kita akan menyanyikan lagu tadi yang di awal. Ingat nggak? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Adik-adik bisa? Bisa pastikan? Ya, minta tolong saya diiringin gitar untuk kita bernyanyi bersama adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Taruh Alkitab dulu sebentar ya dulu. Semua berdiri, semua harus bergerak biar ceria. Bapak yang sungguh baik, kami bersyukur Bapak kalau pada saat ini kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan. Kami bersama-sama belajar untuk menggunakan kata-kata yang baik, jangan kata-kata yang kotor. Menggunakan kata-kata yang membangun, menggunakan kata-kata yang menyejukkan dan memberikan kesukacitaan bagi orang lain. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu kami, walaupun hanya di rumah saja. Berikan kesehatan yang sempurna kepada adik-adik kami, kepada juga teman-teman kami yang dalam kondisi mungkin kurang sehat atau sakit. Berkati dan pimpin, berikan kesembuhan ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk firman pada hari ini. Biarlah ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan hari. Sekarang kita bernyanyi. Ya, tadi kita akan bernyanyi untuk kumpulan persembahan dari pelengkap ibu jemaat nomor 147. Di sini yang berbahwa Tuhan, ayat 1 dan 2. Yesus
kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh dan baik ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang masih jalan sana, jalan sini, dan hal lainnya yang buruk ya adik-adik dalam ibadah, minggu depan tidak boleh diulangi lagi ya. Minggu depan tidak boleh diulangi lagi ya adik-adik. Dan untuk persembahannya bisa dititipkan kepada orang tua ataupun dititipkan kepada amang inang sintuannya ya adik-adik. Bisa per minggu maupun per bulan ya adik-adik. Dan minggu depan kita ibadah lagi.